Assalamualaikum, halo Sobat Aqua dimanapun kalian berada. Selamat datang di Atako Podcast, Suara Sekolah Energi Perubahan. Tempat kita cerita, tempat berbagi ide, inspirasi, dengan bertemakan dunia pendidikan dengan cara yang seru, santai, dan juga penuh makna. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang pastinya akan bermanfaat untuk banyak orang. Apa itu? Tema kita kali ini adalah how to learn English in interesting way. Gimana cara belajar bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan? Karena ternyata masih banyak yang belum bisa mengatasi rasa takutnya dalam berbahasa Inggris. Maka kita akan hadirkan seorang narasumber yang akan bisa membantu kita dan memberikan beberapa tips untuk bisa mengembangkan bahasa Inggris kita. Selamat datang Mr. Wafi. Terima kasih. Hello, thank you. So, Alright. how are you? I'm really great today. Alhamdulillah. So, first thing first, I'd like to say thank you and I will come back to you and West team Okay. at Ataqwa Garuda. For how many times? Coming to Ataqwa Yeah. since 2014, I guess. 2014. It's almost 10 years. Oh my goodness. In 2014, I was 14 or 15? Yeah, 14. I was a university student. Yeah? Yeah, oh. Okay, maybe. Okay. Alright, without further ado, sejak kapan Mr. Wafi mulai suka bahasa Inggris? Padahal kan bahasa Inggris itu banyak yang merasa sulit gitu. Suka bahasa Inggris. So if we talk about English right now and then maybe later, long time ago gitu ya. Jadi bahasa Inggris itu mungkin at the time when I was junior high school, it was really hard for me. Itu semacam momok gitu ya kalau dalam mata pelajaran. Iya. Jadi biasa momok itu ada bahasa Inggris, matematika, ya kan? Nah itu bahasa Inggris sudah pasti itu pasti jadi momok gitu kan. I remember at the time, when I was junior high school, maybe you experience this pengalaman ini kan ya, sebulan full dalam Ramadan libur. Mengalami itu nggak? No, I don't think so. Oh iya. Bulan Ramadan. Kalau pas lagi sekolah, kemudian libur 1 bulan dalam Ramadan. When was it? Ya zaman sekolah itu. I think mungkin you are in senior high school maybe. Or maybe still elementary, I guess. Elementary. Yeah. Megawati, right? Megawati. No, Gus Dur. Oh, Gus Dur. Yeah, Gus Dur itu. Nah, back to the topic. Jadi my English teacher itu kan asked me, give me a task in a month to take note of English. Jadi kita harus mencatat semua kosakata bahasa Inggris yang menurut kita susah gitu kan. Dalam 1 bulan. Jadi 1 bulan bukannya libur, malah dikasih tugas. Nah, habis itu suruh menghafalkan. Karena itu sangat susah buat saya. Jadi momok gitu kan. Saya pernah saat itu berjanji, kalau saya ini nggak berhasil, saya harus belajar bahasa Inggris lagi gitu kan. Belajar full gitu kan. Tapi nggak tahu saat itu kemana dan gimana gitu kan. Ternyata the result at the time was failed, jelas. Karena ituan momok, nggak mungkin kan. Bahkan saya pernah sampai berpikir saya harus menghafalkan 1 kamus gitu. It's impossible. Iya, impossible kan. Sampai sekarang pun ya semacam itu. Nah, setelah itu mulailah selesai lulus SMP begitu ya. At the time I didn't continue to senior high school. Nggak lanjut ke SMA langsung dari SMP itu. I heard about kampung Inggris. Jadi saya mendengar, saya tahu ada kampung Inggris gitu kan. And then I went there to study English. Jadi mulai dari situlah I was interested in English. Kok bisa gitu kan? Jadi saat itu di sana itu melihat teman-teman yang ada di asrama, saya tanya, sudah berapa lama di sini? 3 months, 2 months, 3 months, 2 months. Jawabannya, really 3 months, 2 months. Kok ngomongnya lancar ya? Kok bisa? So start from that, I tried to learn, dan ternyata resultnya memang benar. Saya di sana 2 months, I could speak English. Oh, cool. Iya.
I could speak English only 2 months, and then 3 months continue to 5 months ya. Harusnya di sana itu minimal 6 bulan lah, 6 months gitu kan. Tapi karena harus melanjutkan SMA tadi, jadi saya berhenti, I stop, and then I continue to senior high school gitu kan. Setelah lanjut, ya sudah, master dong bahasa Inggrisnya di SMA, gitu kan. Menjadi overrated gitu. That's it. Jadi bahasa Inggrisnya dimulai dari situ. Mulai akhirnya suka, termasuk bacaan apapun gitu kan, yang tadinya benci banget gitu. Apalagi mendengarkan apa namanya lagu bahasa Inggris jelas susah gitu kan. I didn't like and then I liked it. Ya, gitu. So you learn first and then you fell in love. Yes. Okay. Yeah. Okay. Jadi I never imagine actually. I never imagine kalau misalnya harus berkutat dengan bahasa Inggris. Oke, menarik. Baik, Mister, sekarang kita langsung ke topik kira-kira nih, seberapa mungkin jika lingkungan yang berbasisnya bukan Inggris gitu, kemudian kita menciptakan lingkungan itu dan apa ya, untuk bisa mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris orang-orang yang ada di lingkungan itu. Padahal maksudnya itu basically bukan bahasa Inggris lingkungannya, kayak bukan di Pare gitu. Iya. Nah, itu bagaimana tuh, Mister? Nah, berawal dari yang tadi saya katakan ya, pertama saya begitu masuk ke asramanya itu, I didn't believe it gitu kan. Ketika orang mengatakan di sini sudah berapa lama, 2 bulan, 3 bulan, bisa lancar ngomong bahasa Inggrisnya. Gitu. Ternyata di situ itu terkemaslah sebuah aturan bahwa dipaksakan atau ketika berkomunikasi harus ngomong bahasa Inggris. Nah, mungkin lingkungan semacam itu yang diinginkan gitu kan. Tapi bagaimana memulai lingkungan itu sebenarnya kan gitu. Lingkungan semacam itu kan tidak serta-merta tiba-tiba ada gitu kan. Nah, sebenarnya sejauh yang kami alami dan kami lihat gitu, ketika membuat sebuah lingkungan, bahkan mungkin di sana ada bangunan baru, dibuatlah kos-kosan. Kemudian kos-kosan itu dijadikan biar bahasa Inggrisnya hidup. Bagaimana kan gitu kan. Di sana pun semacam itu. Pertama adalah komitmen. Mau tidak mau harus ada komitmen yang melaksanakannya. Bahkan pembuat aturan pun juga harus berkomitmen. Gitu. Ini misalnya saya diberikan tugas untuk menjaga satu, namanya istilahnya camp ya, asrama tadi itu ya. Satu camp gitu kan. Kemudian harus dijadikan English area, English environment gitu kan. Karena itu kan akan mendukung atau mempercepat untuk belajar bahasa Inggris tadi yang saya katakan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu sudah lancar gitu ya. Ya karena lingkungan tadi. Nah, lingkungan itu dibentuknya dengan komitmen. Jadi ketika yang jaga tidak mungkin bisa dikatakan tidak amanah gitu kan. Ketika ada yang ngomong bahasa Indonesia ya sudah dibiarkan saja. Terus kemudian tidak ada mungkin sedikit paksaan semacam punishment atau hukuman kepada orang yang melanggar bahasa Inggris gitu kan. Mau tidak mau tidak akan jalan gitu kan. Termasuk untuk mengawalinya mungkin komitmen dari pembuat aturan itu sendiri, apakah banyak tolerir atau enggak gitu kan. Terus kemudian disambutlah dengan pesertanya itu yang tinggal di sana, apakah dia mau mengikuti aturan apa enggak. Karena memang jujur tidak semuanya itu tiba-tiba langsung bisa ngomong bahasa Inggris gitu ya. Jadi bisa jadi dia itu karena nggak betah dengan aturannya, keluarlah dari situ, ya nggak improve dong gitu kan. Pastinya mau tidak mau kan diawali dengan paksaan gitu kan. Nah, paksaan itu kan berubah menjadi kebiasaan, jadi gitu. Artinya apapun itu sebenarnya lebih ke komitmen. Jadi kalau semisal komitmen tidak dilaksanakan percuma, mau belajar berapapun juga percuma. Kalau kita berkaca pada kampung Inggris yang mungkin notabene banyak berbicara cepat menguasai bahasa Inggris gitu kan. Apakah tidak ada orang yang di sana gagal? Banyak. Jadi mereka itu tinggal di sana setahun bahkan lebih gitu kan. Bahasa Inggrisnya nggak improve karena tidak ada komitmen untuk mengikuti itu tadi. Jadi pendukung utama dari bahasa Inggris, karena bahasa adalah skill, yaitu praktis, ya kan. Kalau praktisnya jalan, ya otomatis nanti akan cepat untuk menguasai kan begitu. So it's possible, right, to apply English zone in everywhere.
Ya, possible, sebenarnya possible sekali gitu kan. Jadi apalagi kalau situasinya ada di sebuah institusi pendidikan semacam ini. Kalau kita membuat skala kecil di rumah aja sebenarnya kan tergantung orang tua mau nggak kan gitu aja ya. Kalau kita skalanya di sekolah semacam ini, ya harusnya memang butuh komitmen dari semua yang ada di sekolah yang menetap. Saya katakan menetap itu karena uh, ya you are the rule maker gitu kan. If the student, what about student? Student pertama they can improve well and faster than you, kan gitu kan. Daripada kita yang pengajar gitu kan. Tapi setelah itu student kayak misalnya kelas 6 atau grade 6 and grade 9, mereka after this get out selesai sudah. Kan gitu. Nah, ini ada student baru gimana? Nah, mereka ketika menerima di sini, oh, environment-nya bahasa Inggris ya. Sudah saya ngikut. Nah, pastinya gitu. Gitu. Oke. Alright, jadi teman-teman bisa kita sebenarnya bisa mengaplikasikan zona berbahasa Inggris di Markobar kalau kita mau kemudian kita berkomitmen gitu. Nah, kemudian Mister, kan West itu ada sudah mengenal Atakwa sejak 2014. Ya. Nah, kemudian pendapat Mister nih mengenai kemajuan berbahasa Inggris. Ini nggak apa-apa, jujur-jujur. Ini harus jujur nih gitu ya. Bahasa Inggris murid dan guru-guru di sekolah ini tuh dalam berkomunikasi menurut Tutor West itu seperti apa? Sejauh ini karena kita sebenarnya dari 2014 itu tidak bisa dihitung 9 tahun gitu kan. Iya. Karena kita ada jeda Ada corona gap, gitu kan, ada gap di corona itu dan Iya. seterusnya. Nah, katakanlah corona itu sebagai riset gitu kan. Riset artinya sudah dinolkan semua gitu kan. Ya kan? Dan kita mulai lagi tahun kemarin. Nah, tahun kemarin kita langsung aja perbandingan tahun kemarin dan tahun ini gitu kan ya. Nah, tahun kemarin kalau kita lihat itu sebenarnya kan hal-hal baru banyak muncul gitu ya. Kayak contohnya personil gurunya itu makin nambah gitu kan. Terus kemudian kalau dibandingkan di sebelum corona gitu kan. Nah, terus kemudian di tahun ini yang kita temukan lebih baru lagi, pertama adalah kemampuan siswa yang dulunya mungkin di grade-grade bawah gitu kan. Untuk berkomunikasi sedikit aja agak susah atau bahkan menghindar, lebih banyak diemnya gitu kan. Tapi kalau di sini sebenarnya mereka mau nih, bisa, tapi nah ini kemauan itu yang masih belum muncul gitu kan. Tapi bisa ternyata. Jadi ternyata bisa. Yang kedua nih yang paling possibility terbentuknya sebuah perkembangan yaitu kemampuan bahasa Inggris guru-guru di sini itu banyak yang up to date sudah. Jadi apa namanya sudah bagus-bagus. SDM-nya ada nih, tinggal membentuknya ini gimana gitu ya. Kalau kita berbicara sebuah perubahan di Atakwa ini dari segi SDM, dari kita lihat dari guru-gurunya, banyak gurunya yang baru dan dari tenaga-tenaga baru tersebut penguasaan bahasa Inggrisnya ternyata lebih. Nah, ini apa namanya sebuah modal yang bagus harusnya gitu kan. Terus kemudian yang ketiga ini yang paling baru dari kalau kita bandingkan dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya gitu kan. Terus kemudian apa namanya perkembangan bahasa Inggris untuk menjalankan sebuah program ini ada quality control di sini ya. Itu kan ada namanya apa ya tim penjamu ya. Nah, tim penjamu itu ternyata menjadi sinergi yang bagus gitu kan. Setelah ada evaluasi kita lanjutkan dengan perbaikan. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah tim solid. Nah, jadi saya kira kalau kita apa namanya refleksikan ke depan nanti, insya Allah harusnya better sih. Ya. Harusnya gitu. Ya, okay. Gitu. Karena memang jadi tim penjamu kan memang observe since first day. Yes. Until today is 7th day, right? Jadi sampai hari ke-7 sih memang dilihatnya itu ada kemajuan gitu. Mungkin untuk di kelas-kelas beberapa level kelas di sekolah kami juga merasa yang awal-awalnya mungkin mereka sebenarnya bisa cuma karena memang malu ya gitu. Kemauan itu ya. Nah terus jadi untuk pembiasaan bahasa Inggrisnya masih setelah diobservasi memang masih belum nih hari-hari pertama, tapi setelah hari ke-3, ke-4 itu saya sangat bahagia ketika melihat ternyata pas saya waktu itu observe di kelas
ada kelas 6 Iya. SMP gitu, terus kayak wah mereka sudah There is a hope kan? iya, Itu. so proud gitu. Jadi Masya Allah, maksudnya menyaksikan perubahan yang lumayan signifikan, Iya, iya. itu sungguh sangat menyenangkan gitu, membahagiakan. Termasuk juga sama guru-gurunya. Saya juga sangat bangga dengan semangat guru-guru di sini buat belajar bahasa Inggris ya, walaupun memang ada sebenarnya bahasa Inggris kan memang kita sudah terbiasa, kayak sudah tidak asing lagi ya gitu, karena banyak beberapa kata di bahasa Inggris bahkan kita nggak tahu apa bahasa Indonesia aja gitu ya. Jadi memang sebenarnya apalagi banyak guru-guru muda, jadi sudah terbiasa dengan bahasa. Tapi tahu nggak sebenarnya improve di situ tuh kalau saya lihatnya itu bukan karena usia. bukan improve di siswa dulu ya. Oh ya. Improve di siswa itu bukan karena adanya kita sekian hari itu, bukan. Menurut saya karena mereka sendiri itu sebenarnya sudah anak zaman sekarang itu sudah tidak asing. Kalau dulu mungkin yang tadi saya katakan sebagai pengalaman itu bahasa Inggris momok karena kita itu benar-benar nggak tahu kata siapa. Kalau anak sekarang mungkin banyak bermain gadget yang game yang sifatnya bahasa Inggris yang akhirnya punya modal gitu kan ya. Hanya saja untuk meningkatkan atau mungkin membuat mereka ngomong itu, nah itu yang belum muncul itu. Jadi sebenarnya mereka ada memunculkannya itu. Nah, kita mungkin hanya membantu memunculkan itu mungkin ya. Kalau saya lihat gitu ya. Jadi bukan berarti kita kasih terus mereka tiba-tiba punya gitu kan. Mungkin hanya sekian persen gitu kan. Tapi lebih utamanya itu nampaknya kalau kita lihat karena modal mereka sendiri ada, tinggal memunculkan gitu. Oke. Iya betul. Memang mereka butuh dorongan gitu, Nah, trigger gitu ya, buat mereka bisa booster aja sih sifatnya ya. booster aja. Oke, nah jadi sebenarnya yang memang ada beberapa yang anak kan beda-beda ya karakter anak-anak tuh ini. Ada yang memang dia nurut gitu ya, kemudian ya stay calm di kelasnya, tapi ada juga yang suka muter-muter keliling-keliling gitu. Iya, itu saya sampai kasihan sama tutornya kayak. Iya. Gitu. Apalagi yang anak-anak kelas bawah gitu ya. Itu sampai hari keberapa suaranya udah habis gitu. Nah gimana nih Mister untuk tetap menjaga motivasinya teman-teman tutor supaya ya biar tetap bersabar gitu, kemudian khususnya untuk menghadapi murid-murid yang tadi ya kelas bawah misalnya. Sebenarnya kalau problem-problem semacam itu dalam dunia pendidikan ya, sebenarnya itu common problem ya. Cuman kan kadang kita itu punya standarisasi sendiri, yang artinya punya standar bahwa anak itu bisa menerima ilmu itu ketika diam. Padahal kan kita tahu bahwa mungkin kita ketemu anak yang audio, visual ataupun kinetis gitu kan. Jadi mereka meskipun muter-muter tetap menyerap sebenarnya kayak gitu. Jadi mungkin sesekali lah kita buat mereka itu biar fokus dulu, kemudian kita masukkan materi-materi yang mungkin kita harapkan terlaksana gitu kan, termasuk di situ juga sekedar hanya mengajak menghafalkan kosakata dengan nyanyi gitu kan, kita harus menenangkan dulu kan. Iya benar-benar. Mau tidak mau harus menenangkan dulu. Tapi gini, untuk tahun ini itu luar biasa sekali karena indikatornya itu adalah tutor sakit. Jadi gini menariknya. Kalau tutor yang biasa-biasanya di minggu kedua atau pekan kedua itu kalau suara habis ya wajar gitu kan ya. Karena maksudnya mungkin olah suaranya masih kurang gitu kan. Tapi kalau tutor sampai sakit itu kan berarti mengontrol kelasnya itu sudah effortnya udah tinggi sekali gitu kan. Nah, kalau yang sekarang alhamdulillah kayaknya masih bisa teratasi karena dengan ternyata sejauh ini bisa dimaksimalkan dengan cara semacam ini gitu kan. Semacam itu, dan anak-anak itu insya Allah kalau kita pribadi sebenarnya jalan-jalan ataupun mereka menggambar atau mendengarkan atau tidak itu mungkin cara mereka belajar gitu kan. Tapi ya mau tidak mau tetap kita harus memberikan sesuatu yang harus mereka praktekkan gitu kan. Nah itu menenangkan itu yang agak sedikit lumayan ya buat tutor-tutor gitu ya. Makanya kalau materi yang kita berikan pun sebenarnya nggak banyak. Jadi dalam satu pertemuan itu mungkin ya materi yang sedikit topiknya gitu ya. Mungkin kalau kita bisa bilang ya hanya satu pertanyaan saja yang diolah gitu kan. Tapi menenangkan atau menguasai kelas ini yang lebih penting. Jadi sampai mungkin setengah jam baru terkuasai, baru masukkan materi semacam itu. Gitu. Iya, karena ada kadang
tutornya baru masuk, ada anak yang nangis, terus tutornya ngediemin dulu. Nah, Kayak gitu. semacam itu Jadi ya. memang butuh waktu dulu baru sebelum dimulai. Iya. Nah, oke, kan setelah COVID ini, Wes kan sudah 2 kali, ini tahun kedua ya Iya, datang tahun ke sekolah. Nah, apa kesan yang berbeda yang didapat tahun ini dari tahun sebelumnya? Kesan yang berbeda, itu tadi saya sudah sampaikan banyak. Jadi artinya perubahan banyak itu di tahun ini. Oh, Masya Allah. Ya luar biasanya di tahun ini. Tadi saya sudah sampaikan apa namanya beberapa hal tadi. Yang pertama sebenarnya siswa ini punya modal banyak gitu kan. Kalau kita bilang mereka tuh secara pribadi bahasa Inggrisnya sudah dapat banyak gitu kan. Tinggal memunculkannya kan gitu. Tugas kami di situ. Yang kedua guru-guru SDM-nya sudah banyak juga gitu kan. Apa namanya SDM baru-baru ini, apalagi muda-muda gitu kan, pasti up to date dengan segala macam bentuk apa namanya tema-tema berupa bahasa Inggris macam itu ya. Jadi topik-topik bahasa Inggris itu mungkin tidak asing gitu kan kalau sekarang. Nah, yang membedakan itu yang utama gitu. Kalau dulu mungkin kita memberikan sesuatu yang baru memang betul-betul baru gitu kan. Kalau sekarang memberikan sesuatu gitu ya, itu akhirnya berupa stimulus saja, bukan memberikan sesuatu yang baru, tapi stimulus untuk oh arahnya ke sini nih gitu. Jadi kalau kita ketika mengajar dengan guru nih, kita berikan stimulus langsung ketemu nanti arahnya kemana kan gitu. Terus yang ketiga itu menjamu, udah itu yang paling keren. Jadi jangan sampai hilang pokoknya. Itu sangat membantu sekali. Oh ya, alhamdulillah, insyaallah. Oke, kita juga berharapnya gitu sih, Mister. Jadi kita terus ada mengalami pertumbuhan gitu ya, kemampuan skill, karena memang tujuan kita adalah tadi mengaplikasikan apa namanya zona bahasa Inggris secara menyeluruh di sekolah kita, dan bahkan kalau bisa kita bilingual gitu menggunakan, cuma kan memang step by step ya. Step by step, betul. Nah, kalau dari Wes sendiri sebenarnya punya target tertentu nggak untuk masing-masing sekolah yang kan datang ke banyak sekolah? Iya, betul. Nah, khususnya untuk sekolah kami gitu, dari Mister ada target nggak setelah selesai pembelajaran bahasa Inggris 2 pekan gimana apa gitu? Ataqwa dulu itu targetnya insya Allah kalau kita mengacu waktu yang berani sekali mengatakan dengan waktu gitu kan, target waktu itu dulu itu saya pernah apa namanya mentargetkan sekitar kurang lebih 5 tahun. 5 tahun itu artinya guru sudah benar-benar siap gitu kan, apa namanya berbicara bahasa Inggris di mahasiswa, mengajar pakai bahasa Inggris atau mungkin bilingual gitu kan. Dengan catatan saat itu program kita itu kan 1 semester sekali. Jadi kan setiap 1 tahun itu 2 kali semester. Setiap 1 tahun 2 kali datang. Berarti 2 semester. 1 pekan ya? Tidak, 2 pekan. Oh, 2 pekan. Awalnya pernah 1 pekan, 1 pekan. Tapi karena ada evaluasi lagi, saya rasa saya kurang puas sendiri. Maka saya tawarkanlah 2 pekan lah. 2 pekan gitu kan. 2 pekan gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Kalau dari hal semacam itu ada perkembangan, terus kemudian ketika kita datang ke misalnya semester kedua, itu siswa tidak lupa dengan materi yang kita berikan di semester 1 gitu kan. Tinggal melanjutkan gitu kan, upgrade semacam itu. Tadinya semacam itu, tapi setelah corona ini nampaknya semua hal berubah. Jadi mulai anak-anak yang ternyata sudah familiar dengan bahasa Inggris, artinya mau tidak mau itu menjadi apa namanya poin plus yang bisa membantu tidak harus 1 semester 1 kali gitu kan, atau dua kali dalam setahun gitu kan. Nah, Ataqwa itu harusnya ya kalau semacam ini tuh tidak butuh waktu lama. Nah, berapa tahun sekarang saya tidak bisa menyampaikan karena lagi-lagi saya kembalikan ke yang ada di sini nih. Ada komitmen nggak gitu untuk menjaga itu. Sebenarnya kalau anaknya udah siap nih harusnya, sudah siap. Tinggal kita menegaskan pada aturan-aturan yang berlaku gitu kan. Misalnya nggak boleh ngomong bahasa Indonesia di English dan seterusnya gitu kan. Nah, tinggal ayo gurunya siap nggak gitu kan. Kan kita harusnya bersinergi nih, bukan setelah kita datang 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai mungkin 5 kali gitu kan. Setelah itu ternyata mana hasilnya gitu kan. Kan percuma juga gitu kan. Memang diserahkan kembali ke sekolahnya. Betul, ya? Betul. Ya sama kalau kita belajar gitu kan, ada niat nggak ketika mengikuti pelajaran gitu kan. Meskipun kita berusaha mentargetkan, wah harus menguasai ini, semacam itu. Oke. Nah, Mister,
apa ada metode belajar bahasa Inggris itu yang favorit atau yang paling efektif nih, khususnya untuk yang apa ya? Untuk kita yang mau belajar bahasa Inggris dari nol misalnya, ada nggak gitu. kira-kira kiat-kiat? Kalau kita tidak mentargetkan pada bidang atau profesi apa yang harus nantinya kita fokusi, yang penting hanya belajar bahasa Inggris gitu kan, tidak mengacu pada grammar atau mungkin ke topik-topik tentang pekerjaan yang sesuai gitu kan. Kalau kita benar-benar dari nol, yang tujuannya adalah komunikasi, ya kita kembalikan ke perkembangan alam ya sebenarnya ya. Bahasa kan skill. Jadi kan kita tahu bahwa dari kecil aja kita belajar itu ngomong langsung, bukan belajar sentence kan? Iya, benar. Kita nggak belajar baca dulu. Iya, kita udah belajar kalimat, tidak belajar baca. Kita langsung ngomong gitu kan. Sama seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita bilang metode paling efektif adalah praktek kan gitu. Namanya bahasa itu bisa dipraktekkan, skill itu dipraktekkan gitu. Kita belajar sepeda kan skill ya itu. Bukan teori. Jadi tidak mungkin kan kita baca buku yang tentang ini loh naik sepeda gitu. Bisa gitu kan. Kita akan langsung coba, jatuh, coba lagi gitu kan. Nah, semacam itu. Termasuk tadi yang di awal saya katakan bahwa kok bisa ya 2 bulan ngomong bahasa Inggris gitu kan. Saya kagum dengan senior saya gitu kan. Ternyata mereka hanya ngomong dan saya menirukan ternyata. Jadi bukan saya menghafalkan apa yang mereka ucapkan. Jadi mereka misalnya let's go to in gitu kan. Ini maksudnya apa sih? Tidak saya tulis let's go to in artinya pergi ke warung, enggak. Oh ini ngajakin makan gitu. Gitu aja ternyata. Oh ngajak ke sana. Makin lama meningkat sendiri, kita tambah diimbangi dengan hafalan kosakata. Diimbangi dengan hafalan kosakata. Jadi kalau kosakata mau tidak mau harus dicari, memang kan, gitu kan. Tapi jangan terlalu fokus dengan kosakata dihafalkan berapa ratus atau berapa puluh dalam sehari. Enggak, tapi lebih ke ini dipakai enggak, gitu kan. Jadi fokuskan aja pada pas waktu ada kesulitan ngomong apa, catat. Ini kan bakalnya dipakai terus nih. Kalau kita mengucapkan kan berarti mungkin akan terulang lagi. Catat, kemudian dicari bahasa Inggrisnya, praktekkan di hari kemudian. Selesai. Itu kayaknya yang tercepat udah itu deh. Itu ya. Iya, jadi apalagi ya, masa grammar nggak mungkin. Ya memang sepakat sih ya, untuk bahasa itu memang kuncinya ada di latihan-latihan Iya, betul. Ya gitu. Dan sebenarnya ini pertanyaan terakhir juga sama, masih mirip sama yang tadi tentang kiat dan saran untuk belajar bahasa Inggris. Tadi kunci jawabannya adalah keep practicing aja. Iya. Terus mungkin terakhir mungkin Mister ada saran untuk kami guru di Atakwa supaya termotivasi gitu untuk ayo terus mengembangkan bahasa Inggris, ayo gitu. Gini, kalau kita berbicara tentang saran gitu kan, saran itu boleh diambil boleh tidak kan gitu ya. Iya. Nah, saya kembalikan mau ngambil atau tidak kan gitu. Tapi kalau kita mengacu pada program bahasa Inggris itu kan, harusnya mindset kita itu adalah anak kita, bukan kita sebenarnya. Anak-anak kita ini, jadi anak yang belajar di sini. Anak ini kita bentuk bagaimana kan terserah kita gitu kan. Nah, kita pengennya jadikan anak-anak ini itu berkomunikasi bahasa Inggris gitu kan di sekolah ini. Ya sudah, mulailah dengan mungkin saran saya gitu ya, lebih ke barangkali ada English Day, jalankan English Day gitu kan. Kalau tidak mampu English Day, kalau English Day kan kapanpun dimanapun ketemu ngomong bahasa Inggris di sekolah ini gitu kan, maksudnya di ruangan manapun. Kalau nggak mampu itu mungkin kita pakai English Point lah. Jadi mungkin di lapangan, kantin, gitu ya di setiap hari Rabu kalau ada yang masuk ke area lapangan ngomonglah bahasa Inggris gitu kan, di kantin, terus mungkin ketika di kantor gitu kan. Kantor itu agak repot ya. Nanti mau tanya ternyata, waduh kok pakai bahasa Inggris nggak dapat poinnya. Boleh di area mana gitu kan. Mungkin dimulai dari situ. Terus yang berikutnya itu sudah, itu hanya teorinya. Tinggal komitmennya. Mau nggak? Kembali lagi kalau komitmen ya. Iya, komitmen. Kalau kita bilang komitmen itu sebenarnya kan kembali ke pribadi ya. Tapi alangkah lebih baiknya komitmen itu diawali dari sebuah tim. Jadi ada satu tim solid gitu aja, bentuklah katakan 5 orang atau berapa orang untuk mengontrol ini menjadi polisi. Rajin-rajin jadi polisi. Entah itu nanti berupa punishment atau reward.
Jadi kalau yang paling aktif nanti kita kasih reward, gitu kan. Hmm. Yang enggak aktif sama sekali kasihlah punishment gitu kan. Mungkin semacam itu. Itu akan lebih mendukung dan nantinya akan diikuti anak-anak. Jadi kalau mungkin tahun lalu kita coba langsung benturkan dengan anak-anak kok kayaknya berat gitu kan. Jadi di kelas apalagi tujuannya ngajar pakai bahasa Inggris, rasanya berat. Jadi mungkin di daily conversation-nya dulu aja lah. Ya, Gitu. ditambah untuk kata-kata yang memang sering digunakan dulu Iya gitu ya. betul. Jadi kayak tidy up your shoes gitu kan, yang Ya, apa namanya susah-susah ditempel-tempelkan di rak-rak sepatu ya, gitu kan. bisa. Biar guru juga ketika memerintah sudah tinggal ada bacaan baca saja. Ya, Gitu. Kita akan menjadi sebuah environment betul. sendiri gitu kan. Nah minimal itu dulu. Jadi Oke. kalau nggak bisa English Day ya English Point kayak gitu. English Day kalau nggak bisa English Point ya English Day yang 2 hari. Oke. Makin makin banyak atau makin dikit gitu. Iya, betul. Gitu. Memang harus ada kembali harus ada komitmen gitu ya. Iya Bisa betul. mengembangkan itu. Baik. Gitu. Terima kasih, Mister. Oke. Sekali lagi, thank you for coming. You're Kemudian, welcome. baik teman-teman kita, Masya Allah seru sekali ya episode kita kali ini tentang belajar bahasa Inggris. Ternyata bisa kok kita belajar bahasa Inggris asal ada kemauan gitu. Dan jangan lupa untuk selalu menikmati prosesnya. Dan kunci untuk bisa belajar bahasa Inggris atau menguasai bahasa Inggris dengan lancar adalah practice atau terus praktek gitu. Karena belajar bahasa apapun itu memang harus selalu dipraktekkan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.